Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Ala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amalihi fit darain. Wa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Cabang iman yang ke selanjutnya yaitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah satu kalian hatta akuna ahabba ilaih, sehingga ada aku lebih ia cintai daripada mencintai dirinya, wa malihi dan hartanya, wa waladihi dan anaknya, wa walidihi dan orang tuanya, wa nasi asma'in. Wal muradu bin nas ghairu haula'il mazkuri minal qarabati wal ma'arifi wal jiran wal ashabi wa ghairihim. Dan dimaksud dengan manusia itu adalah selain yang diceritakan daripada segala kerabat yang dikenal dan tetangga dan para sahabat. Wa hubbur rasul huwa ainu hubbillah, cinta kepada Rasul adalah zatiah cinta kepada Allah Ta'ala. Wa kadzalika hubbul ulama wal atqiya, itu pula cinta kepada ulama dan orang-orang yang bertakwa, dan juga li'anna Allah Ta'ala yuhibbuhum wa hum yuhibbunahu, karena Allah Ta'ala cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Ta'ala. Al-hub salasun, cinta itu ada tiga. Hubbun Nabi namanya hubbut ta'zim. Hubbut ta'zim itu cinta mengagungkan. Jadi walaupun kalimatnya satu tapi maknanya banyak, namanya mustarok. Mustarok itu kalimatnya satu tapi maknanya banyak, seperti lafaz ainun. Ainun itu satu kalimat tapi maknanya bisa mata, bisa mata hati, bisa matahari, bisa mata air, bisa zatia. Ainun cinta, hub namanya. Maka apa bedanya cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, dan cinta kepada keluarga? Suka ada pertanyaan dari orang iseng, ibu-ibu lebih cinta sama suaminya apa cinta pada Rasul gitu. Bingung ibu-ibu jawabnya. Gue jawab kepada suami gue, Rasul harus cinta. Jawab cinta pada Rasul, suaminya di depan ngeliatin. Ini bingung, diem aja akhirnya. Bapak-bapaknya ditanya lagi, Bapak lebih cinta kepada istri apa kepada Rasul? Bingung lagi aja. Nah, kita pecah, kita bagi. Maka ada hubbut ta'zim. Ada hubbut ta'zim yang pertama itu cinta mengagungkan. Kalau cinta kepada anak itu namanya hubbul wasak. Cintanya orang tua terhadap anak, cintanya orang tua terhadap cucu namanya wasyak. Ada hubbu syahwa. Hubbu syahwa adalah cintanya seorang laki-laki sama perempuan. Maka yang dimaksud dengan hubbu ta'zim, mengagungkan, memuliakan Rasul, yaitu ketika Rasul disebut harus punya keyakinan bahwa Rasul adalah makhluk yang paling mulia mutlakon. Mutlakon itu secara mutlak. Di dunia Nabi yang paling mulia, di akhirat nanti Nabi yang paling mulia. Mutlakon namanya itu. Zaman dulu Nabi yang paling mulia, zaman sekarang Nabi yang paling mulia.
Di bumi Nabi yang paling mulia, di akhirat, di langit Nabi yang paling mulia, itu mutlakon. Jadi wajib diyakinkan secara mutlak bahwa makhluk yang paling mulia yang tidak ada lagi tandingannya adalah Rasulullah. Ketika orang berkata Islam itu adalah agama yang berajaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Apa namanya? Indonesia itu adalah negara yang berajaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka timbul pertanyaan, ada nggak orang Indonesia yang berpancasila hidupnya? Ada nggak orang Indonesia yang hidupnya berajaskan Bhinneka Tunggal Ika? Maka jawabannya nggak ada. Nggak ada. Siapa yang berpancasila? Soekarno? Enggak. Soeharto? Enggak juga. Tapi ketika ada perjelasan Islam itu adalah agama yang berajaskan Al-Quran dan Al-Hadis, maka timbul pertanyaan, ada nggak orang yang hidupnya berajaskan Quran dan Hadis? Maka jawabannya ada. Siapakah itu? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hidupnya setiap waktu, setiap saat adalah Al-Quran, Hadis. Al-Quran berajaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kudu lebih, bukan berarti tidak boleh lebih cinta, tidak boleh lebih sayang kepada anak melebihi sayang kepada Rasul. Maksudnya kalau kepada Rasul kita memuliakan, mengagungkan, maka wajarlah ketika Rasul dihina orang Islam marah. Karena kalau kita mah dihina emang udah terhina. Kalau kita mah dihina emang udah terhina, dari bahannya aja udah terhina gitu. Dari bahan air sperma udah terhina, udah pasti muliaan ayam gitu. Kalau ayam sekilo bahannya 23.000, manusia bahannya sekilo nggak ada yang mau. Jangankan beli, dibagi aja ogah. Ya begitu jadi manusia. Kalau bapak saya bilang nih, bapak saya, kalau jadi manusia, manusia itu tai semua. Hidungnya betai, kupingnya betai, kupingnya betai, matanya betai, belek namanya. Apa sih, nggak ada kotorannya? Apa itu di badan kita yang nggak ada kotorannya? Apa coba? Nggak ada, kotoran semua. Makanya hina manusia mah. Tapi ketika Rasulullah dihina, enggak, kita nggak terima karena beliau makhluk yang paling mulia. Sampai Rasul itu kalau mau buang hajat, mau buang air besar, menjauh dari manusia. Dan tidak ada sesuatu yang dilewati oleh Rasul kecuali membaca selawat dan salam. Batu, pohon, kayu, semuanya assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, yang dilewatin semuanya baca selawat. Maka pertanyaan, kenapa Rasul kalau mau buang hajat menjauh dari manusia? Karena Rasul itu nggak ada yang najis, semuanya suci semua, suci semuanya. Kalau ketahuan berebut orang. Rasul itu kalau nyukur rambut, sahabat udah antri nunggu semuanya. Rasul cukur rambut, sahabat antri nungguin bagi rambut satu-satu. Rasul kalau tidur keringetnya ditadangin, itu ditadangin, keringetnya netes, wangi. Kalau kita ya manusia, kita apa nih kita mau andelin sih? Apa yang kita mau harapin? Apa yang kita mau sombongin? Apaan gitu? Kalau kita pengen sombong, apa yang kita mau sombongin? Coba dah. Ilmu nggak kelihatan, nggak pantas disombongin. Rasul itu ketika dibekam, diambil darahnya, dimasukin ke gelas, kata Rasul sama sahabat, buang darahnya. Bukannya dibuang, diminum sama sahabat. Karena nggak ada yang najis di Rasul. Kata Nabi, kemana darahnya? Saya minum ya Rasul. Maka kata Nabi, orang yang di dalam tubuhnya mengalir darahku, maka haram masuk ke dalam neraka. Darah kita najis, darah Rasul nggak ada. Air pipis Rasul suci semuanya. Kalau kita punya hadas besar, nggak boleh diem di masjid. Rasul punya hadas besar, tapi ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi, tapi andaikan bicara hukum gitu kan. Kalau Rasul punya hadas besar, boleh nggak di masjid? Boleh. Kok kita nggak boleh punya hadas besar di masjid? Kenapa boleh Rasul? Karena lebih mulia Rasul daripada masjid. Maka boleh Rasul mah. Dan kan di dalam kitab Kasifah dikatakan, andaikan zaman Rasul, saat ini zaman Rasul, kita lagi sholat, terus Rasul manggil,
Yudi misalnya begitu. Gitu. Wajib nyaut, wajib menjawab panggilan Rasul. Dan kalau Rasul manggil nyuruh nyamperin, wajib nyamperin. Dan anehnya sholat kita nggak batal. Sholat kita nggak batal. Kita lagi sholat, dipanggil Rasul, wajib menjawab panggilan Rasul dan wajib nyamperin Rasul, dan sholat kita nggak batal. Nggak batal. Tapi kalau Rasul yang lain wajib nyaut, wajib nyamperin, tapi sholat kita batal. Kalau emak kita lagi sholat, nggak boleh lagi sholat fardu mah. Iya, kalau Rasul punya istimewa, makanya apa sih yang kita mau sombongin buat diri kita? Kalau ayam dia sombong, pantas ayam. Makanya pakai ilmu ayam. Iya, jam 3 udah bang, maghrib masuk yang punya kandang. Yang nggak punya kandang naik genteng. Yang nggak punya genteng naik pohon. Nggak ada, ayam maghrib masih ngayap gitu, nggak ada. Itu pakai tuh ilmu orang tua dulu. Fakullu khairin bittiba iman salaf wa kullu syarrin bibtida iman kholaf. Segala kebaikan itu bittiba iman salaf, ketika kita ngikutin orang-orang dulu. Ngedidik anak ikutin orang-orang dulu, baik tuh. Maghrib masuk tong, masuk di bawah kolong wewe loh, ya kan? Zaman dulu begitu kan? Iya. Kalau zaman sekarang orang maghrib pada keluar perempuan, nggak takut kolong wewe dia? Enggak. Kenapa? Emang dia kolong wewenya. Emang dia kolong wewenya, makanya dia nggak takut. Maghrib ngaji, nggak ada orang dulu rapi. Orang dulu ngajar ngaji, nggak ada yang dilus-lus, nggak ada salah tong, bukan wau, nggak ada orang dulu mah. Salah seharkat aja cepret habis. Tapi orang dulu santri nggak ada yang ngambek diajarin, ya nggak ada yang ngambek. Walaupun gurunya galak, tapi kenapa santri dulu nggak ada yang ngambek? Karena gurunya ikhlas. Gurunya ikhlas. Diomelin sama gurunya nggak ngambek, gurunya ikhlas. Makanya nggak ada sejarahnya guru ngaji digebugin murid. Nggak ada sejarahnya guru ngaji dipukulin murid, nggak ada. Kalau ada sejarahnya, wah habis saya. Tapi ada sejarahnya guru sekolah dipukulin murid, ada nggak? Ada. Kenapa? Kalau guru sekolah mah nggak ikhlas ngajarnya. Ya coba kalau nggak digaji mau ngajar. Iya, guru sekolah ngajar, nggak ngajar terus nggak digaji, mau nggak? Nggak, demo, gajinya dipotong aja demo sekarang. Padahal nggak ngajar, nggak ngapa-ngapa. Tapi guru ngaji, ada nggak guru ngaji yang demo? Mau demo sama siapa aja? Hanya guru ngaji mah ikhlas, artinya si ikhlas itu yang bikin orang nggak marah. Pernah nggak kita diomelin sama bapak kita? Sampai diusir kita sama bapak kita. Orang Betawi itu kalau udah marah, bahasanya ampun. Lu merah dari rumah gua. Wow, itu bahasa sang sekerta kalau udah merah itu. Kalau lu pergi dari rumah gua itu masih baik. Lu keluar dari rumah gua masih baik. Tapi lu merah sono, itu udah parah itu. Merah udah bahasa Inggris itu sang sekerta. Itu susah diartiin, merah. Itu udah marah. Tapi anak nggak ada yang dendam sama orang tua. Pernah kita dicaci maki sama orang tua, tapi nggak ada sejarahnya anak dendam sama orang tua, nggak ada. Kenapa? Karena orang tua ngomelinnya ikhlas. Maksudnya ikhlas dengan satu tujuan, supaya anaknya benar, supaya anaknya baik. Beda kita kalau diomelin sama tetangga. Dasar lu tua bangka, kagak punya pikiran. Itu boro-boro setahun, seumur hidup ingat dendamnya tuh.
seinget aja masih kesel aja kalau diomelin sama tetangga. Kenapa? Sebab tetangga ngomelin kita nggak ikhlas. Artinya nggak ikhlas itu bukan supaya kita untuk menjadi orang benar, tapi supaya ngomelinnya karena dia kesel, dendam. Nah itu yang bikinnya. Orang tua nggak ada yang kayak gitu. Makanya akhlis niataka fa inna aunallahi bihasabi niatik. Ikhlaskan niatmu karena besar dan kecilnya pertolongan Allah tergantung seberapa besar keikhlasan kita. Ngelemparin bola ke tembok, seberapa keras bola itu berbalik kembali ke kita, maka jawabannya seberapa keras kita melemparnya. Melemparnya keras, maka bola itu akan kembali lebih keras ke kita. Melemparnya pelan, aduh, takutnya nggak balik doang. Makanya ikhlasnya biar kenceng supaya kembali ke kitanya kenceng. Akhlis niataka fa inna aunallahi bihasabi niatik. Ikhlaskan niatmu karena pertolongan Allah besar dan kecilnya tergantung seberapa besar keikhlasan kita. Hanya biar ikhlas. Cinta sama Allah, cinta sama Rasul ikhlas. Kita ngaji ikhlas. Pakai ilmu ayam. Jam 8, jam 9 malam ayam. Mau ada lenong, mau ada dangdut, nggak nonton dia mah, tidur aja. Jam 3 bangun. Ayam. Ayam jam 3 bangun. Pakai ilmu ayam. Jam 5 turun kandang. Nyari makan dia. Pakai ilmu ayam. Jam 6 telinya udah penuh makanan. Jam 7 teli udah penuh makanan. Ya. Jam 8 udah 4 kali kawin ayam. Jangan ujungnya. Tapi yang paling bodoh juga ayam. Binatang yang paling bodoh itu ayam. Ayam itu kalau diambil telurnya, dia nggak tahu mana telur dia, mana bukan telur dia. Diambil telurnya, digoreng, diganti telur bebek, dikeremin. Telur dia diambil, telur bebek ditaruh, dikeremin. Telur dia diambil, yang nggak bagus, yang bagus diambilin, yang jelek-jelek ditaruh, dikeremin. Nah itu ilmu ayam, itu jelek tuh ayam. Jangan sampai kita nggak tahu anak kita jam 10 malam anak kita belum pulang, jangan sampai nggak dicari. Jam 11 malam belum pulang, jangan sampai nggak dicari. Jam 12 malam belum pulang, nggak dicari. Itu namanya ayam. Cari, keremin. Ya, telur ayam telur ayam dikeremin aja, dikeremin masih ada yang tembuhuk. Tembuhuk ya? Hah? Yang nggak jadi itu tembuhuk ya? Ya, dikeremin. Anak kita didik, kita kurung, kita urus, masih ada yang bantat tuh anak gagal. Apalagi telur ayam enggak dikeremin. Telur ayam enggak dikeremin, ya udah tembuhuk semua. Anak ditinggal-tinggal aja. Enggak dididik, enggak diapain, ya udah bisa tembuhuk semua tuh anak. Itu jeleknya ayam. Enggak tahu anaknya. Enggak tahu telurnya. Tapi kalau udah jadi anak, oh jangan coba anaknya diambil. Dipleter kita. Tapi kalau anaknya udah kaya, udah sukses, jangan coba. Dan ayam itu yang kedua, ayam itu jeleknya selagi ayam itu masih hidup nggak bisa masuk masjid, nggak bisa masuk majelis. Jangankan masuk ke dalam, baru gerbang aja kita udah timpain, tertimpuk ayam itu. Kapan ayam bisa masuk majelis, bisa masuk ke masjid? Ntar kalau udah mati. Udah mati dipotong 4, masukin besek baru bisa masuk masjid. Artinya orang itu jangan sampai pengen kayak ayam, masih hidup nggak mau ke majelis, tapi begitu mau mati mesen minta dibawa ke majelis gitu. Minta disolatin sama orang majelis, itu namanya ayam. Jadi cinta sama Rasul itu harus mengalahi. Maka kata Nabi, tidaklah sempurna iman salah satu kalian. Walaupun kalimatnya lah, bukannya berarti nggak beriman, tapi tidak sempurna. Adalah sholata lijaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Ada lagi, la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab.
tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Ada dua kalimat nih. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Yang kedua, la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang baca Fatihah. Beda nih maknanya. Kalau la sholata li jaril masjid, maksudnya tidak utama, tidak afdol sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Bukan enggasa sholat tetangga masjid, tapi tidak afdol, tidak utama, tidak istimewa sholat orang tetangga masjid kecuali di masjid. Kenapa sih harus ke masjid? Oh, banyak tambahnya. Punya anak mondok, telepon, WA, mah kirimin uang 500.000. Kita transfer, nyampe nggak? Kita transfer sampai ya. Kita anterin ke pondok, sampai nggak? Sampai. Si anak lebih girang mana? Lebih bahagia mana si anak? Bahagia ditransfer atau dianter? Wah, dianter. Elatnya kalau dianter banyak tambahnya. Satu, bisa ketemu emaknya. Kedua, tambahnya, mak, nih tong 500.000, mah sikat dede jatuh, pulpen dede juga jatuh, mah nambah, sabun dede habis tahu, mah nambah lagi. Tuh tambahnya bisa 500 lagi. Kenapa sholat itu lebih bagus di masjid? Apakah beda sholat zuhur di rumah sama di masjid? Sama, sama-sama 4 rakaat, sama-sama ngadep Allah, tapi kalau di masjid banyak tambahnya. Mana tambahnya? Masuk masjid ada tahiyat masjid. Begitu selesai azan ada qobliyah. Di rumah ada nggak qobliyah? Nggak ada. Nggak ada tuh, nggak ada qobliyah. Apalagi tahiyat rumah emang nggak ada. Qobliyah nggak ada tuh di rumah. Selesai sholat fardu jamaah 27 di rumah nggak ada. Setelah selesai sholat fardu wiridan biar benar, biar jelas jam ini. Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah banallah 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 banallah, biar jelas banallah banallah apaan gitu. Orang kampung kan begitu. Banallah alhamdulillah dalam apa artinya dalam. Enggak, ini kita jujur aja, di kampung kita begitu enggak? Ya kan? Jujur aja, emang begitu orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya biar jangan kayak orang gondong udik no, kalau ngomong nggak jelas. Ini kita nyampe, Assalamualaikum. Apaan, Cang? Apaan? Kata teman saya, lu kapan sampai? Oh. Ngomongnya beriang-geriang gitu. Apa sih? Lu sama siapa aja? Oh, berdua, Cang. Enggak jelas, kayak orang wiridan. Banallah, 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 banallah. Itu sama kayak orang gondong kalau ngomong geriang. Begitu. Biar jelas ngomong, kan kalau warot pilih, kalau kita ngomong jelas enak. Lo sama siapa kan enak, datang jam berapa kan enak, sama siapa aja enak. Ini ngomong oh gitu. Apaan? Oh ya. Sama baca zikir juga biar jelas. Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah, baca tuh biar jelas. Subhanallah, 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 biar enak ini. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jadi enak. Di rumah nggak ada zikir. Habis wiridan baca doa. Di rumah hilang. Habis baca doa ba'diyah kan kalau di masjid. Di rumah hilang. Kalau di masjid bajunya bagus, minyak wangi bagus. Kalau di rumah hilang. Kaos kutang doang. Banyak tuh namanya tidak afdol, tidak
istimewa sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Kalau la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah sholat orang yang tidak baca Fatihah. Tidak sah orang yang sholat tidak baca Fatihah. Baca dalam sholat itu ada aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat itu adalah segala perkataan, segala perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti dalam salat itu rukunnya yang 17, ada yang mengatakan 23, terbagi dua, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli adalah rukun yang harus diucapkan, harus terdengar oleh telinga sendiri. Isinya 4 takbiratul ihram, al-Fatihah, tahiyat akhir, baca salam. Itu harus terdengar oleh telinga sendiri. Baca masalah namanya. Kalau baca nggak sah di dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan bacanya? Udah Pak Ustadz, di mana? Dalam hati. Dulu itu kalau sekolah ada namanya upacara, ya, upacara anak SD. Selanjutnya pembacaan proklamasi atau Pancasila ya. Pembacaan teks Pancasila oleh Jaed. Weh, maju tuh anak. Juprak, juprak, juprak. Bawa map kan dulu. Terima kasih. Balik lagi. Begitu doang. Iya, dibuka mapnya. Dengan jalan tegap dibuka. Terima kasih. Ngapain lu tong? Baca, yang namanya baca bersuara. Sama, baca Fatihah berarti harus bersuara. Enggak usah baca Fatihah di dalam hati. Itu kalau maghrib isya subuh kali Pak Ustadz, mau johor, mau asar, mau maghrib, mau isya, mau subuh, mau jadi imam, mau jadi makmum, mau laki, mau perempuan, yang namanya Fatihah kudu kedengeran sama kuping dewek. Rukun qauli itu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kudu kedengeran minimal sama kuping sendiri. Bab baca. Kalau dalam hati nggak sah. Oh, berarti harus kedengeran Pak Ustadz. Iya. Kalau bisik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nggak sah. Kok nggak sah? Takutnya di samping ada apaan? Nggak ada apa-apa gitu. Takut yang di samping kirain lagi bisik dia nanya, ada apa sih? Gak ada apa-apa. Ya benar, iya gitu. Nggak sah. Kudu kedengeran, kudu mahrotnya jelas. Maka diantara syarat Fatihah, wa ayyahtarija jami'a hurufiha, menjaga seluruh hurufnya Fatihah yang 156. Berarti kudu ha sama kho sama dal sama qaf jelas, berarti harus dibaca. Waduh, berarti saya salah Ustadz kemarin ya. Nggak apa-apa, dimaafin kalau ngaji mah. Itu enaknya orang ngaji. Ibadah-ibadah yang dulu salah, sekarang baru ketemu, oh dimaafin. Kalau nggak ngaji, ya kagak dimaafin, orang kagak ketemu bagaimana? Berarti saya ngerombak lah dong Pak Ustadz. Rombak, itulah resiko kita. Maka Rasul bilang, muru auladakum hina sab'asinina bisolah. Perintahkan anakmu umur 7 tahun untuk sholat. 7 tahun anak kita belum ngapa-ngapain, baru SD. 7 tahun suruh sholat. Bukannya suruh sholat doang, ajarin rukun sholat, ajarin syarat sholat, ajarin yang membatalkan sholat, ajarin wudhu, ajarkan syarat wudhu, ajarkan yang membatalkan wudhu. Muru auladakum, kata Menteri Agama, hayo sekolah. Bawa aja anak ke sekolahan. Bawa udah daftar? Belum. Maaf Pak, daftar dulu. Beres daftar, bawa sekolah. Kok nggak pakai seragam? Beli seragam dulu Pak, pulang lagi. Beres daftar, beres beli seragam, bawa. Kok nggak pakai sepatu? Pakai sepatu Pak, balik lagi. Bawa sono. Bawa buku nggak? Enggak. Kok nggak bawa buku? Sekolahnya bawa buku Pak, balik lagi. Udah kalimatnya satu, hayu sekolah. Tapi kenapa embel-embelnya banyak? Nah itu Rasul bilang, ayu sholat. Suruh anakmu sholat, tapi embel-embelnya banyak. Nah ini artinya disuruh gambar. Kalau 7 tahun suruh sholat nggak mau, jangan dipukul.
Kalau udah sampai 10 tahun disuruh sholat nggak mau, pukul. Kenapa? Takut udah balik. Kalau mamanya Pak Ustadz nggak mau sholat, jangan dipukul, nggak boleh suami mukul istri yang nggak mau sholat. Terus injek aja batang lehernya gitu. Nggak boleh. Ketua bangka nggak mau sholat menjadi apa loh gitu. Jangan dipukul, injek aja dah. Ini namanya disuruh gambar. Dari umur 7 tahun suruh gambar, rukun sholat gambar, salah sholat gambar, yang ngebatalin sholat. Begitu umur 10 tahun dia udah bisa. Yang enak itu ngebangun, yang enak ngebangun. Gambar dulu skalanya berapa, tanah luasnya berapa, kamar mandi di mana, ruang tamu di mana, garasi di mana, ruang istirahat di mana. Gambar semuanya. Bro, gambar, selesai gambar, tinggal ngebangun. Berarti ngebangun itu tinggal ngikutin gambar. Enak apa begitu? Wah, enak itu. Nah, ini yang Rasul suruh dari umur 7 tahun suruh gambar tuh. Begitu umur 10 tahun tinggal nerapin doang. Bangun sholat sesuai dengan gambar yang ada. Bangun puasa sesuai dengan gambar yang ada. Bangun wudhu sesuai dengan gambar yang ada. Yang terjadi sama kita adalah kita ngebangun dulu baru kita gambar. Kalau kita ngebangun dulu baru kita gambar. Kalau kita sholat dulu baru belajar. Makanya begitu belajar cocokin. Wah, kok ini kamar mandi di kanan, nyatanya di kiri. Bongkar. Beres, bongkar kamar mandi, lihat lagi. Ruang tamu di kanan ini, bukan di kiri digambar. Bongkar lagi. Coba lihat lagi. Ada garasinya enggak? Enggak ada, ini enggak ada garasi. Kok itu ada garasi? Bongkar. Capek yang bongkar. Tapi untung masih bisa ngebongkar kita. Masih dikasih kesempatan buat gambar sehingga bisa ngebongkar. Yang dikhawatirkan adalah kita nggak dikasih kesempatan buat ngegambar sehingga bangunan sholat kita, bangunan wudhu kita, bangunan puasa kita selamanya salah dan kita nggak tahu kalau bangunan kita itu salah. Gitu. Kenapa? Karena kita ngegambar. Jadi kalau digambar enak, tinggal nerapin. Tuh kalau misalnya ajarkan anak itu cinta kepada Nabi. Jadi hubbun Nabi walaupun harus lebih kuat, lebih ada daripada cinta kepada dirinya dan hartanya. Jadi harus lebih memuliakan Nabi daripada memuliakan harta. Yang gede itu yang maha besar Allah, bukan harta. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Bahwasanya aku hadapkan wajahku ke zat yang maha menyinari langit dan bumi. Itu ngomong doang kita mah. Buktinya mah enggak. Buktinya begitu Allahu Akbar. Kapan hajatan mulai boleh ini? Udah kangen banget pengen kondangan gitu. Aduh, kapan jatah gaji turun? Berarti gedean gaji, gedean harta daripada Allah. Karena yang kelihatan, kalau gede itu harusnya kelihatan dari jauh. Wa waladihi wa malihi wa waladi, dan anak. Ini kadang-kadang nih, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta sama anak fitnah. Enggak ngaji bang? Enggak, kenapa? Anak sakit, gimana guru? Oh, karena ada emaknya. Emaknya kasihan, dari malam begadang mulu. Makanya saya Sabtu nggak ikut duha, anaknya sakit. Oh, ya, mudah-mudahan cepat sehat dah ya. Iya guru. Gitu. Besok Senin mau kemana bang pagi-pagi? Mau kerja guru. Bukan anak sakit, biarin guru, ada emaknya ini. Kan emaknya habis kondangan semalam, habis masak kan semalam. Nggak apa-apa guru, masak itu mah. Mau kerja dulu guru. Ngaji ninggalin anak, ngaji cuma 2 jam, ninggalin anak sakit nggak tega dengan alasan anak, tapi kerja 8 jam seharian ninggalin anak sakit tega. Tuh fitnah tuh anak. Mau ngaji enggak, mau ngaji udah pergi ngaji, anak nangis diempos sama mamanya.
Emaknya. Memang setan begitu. Setan itu kayak musang. Tahu nggak musang? Kita punya kandang ayam. Punya kandang ayam di depan kita taruh. Begitu pagi-pagi kita lihat, "Weh, ayam gua mati nih." Kita lihat, oh dari depan dibongkar sama musang. Dari depan. Kita rapetin depan pakai asbes. Aman kita. Besok pagi kita lihat, ada yang mati lagi. Oh dari belakang masuknya musang. Rapetin belakang. Begitu pagi-pagi kita lihat, astagfirullahaladzim, ada yang mati lagi. Dari mana ini? Oh dari samping kanan. Tutup lagi. Besok kita lihat, dia ada yang mati lagi dari kiri. Besok lihat, ada yang mati lagi dari bawah. Besok kita lihat, ada yang mati lagi dari atas. Berbagai penjuru menyerang musang. Setan itu bapaknya mau ngaji digoda nggak kena, bininya gua goda. Nabi Adam digoda sama setan nggak kena. Adam, tahu nggak lo kenapa dilarang makan buah? Nggak tahu. Kalau ente makan, ente kekal di surga, dan Allah nggak mau ente kekal. Makanya makan tuh. Enggak, ini dilarang sama Allah. Nggak kena Nabi Adam, Siti Hawanya digoda. Digoda Siti Hawa, kamu nggak? Kenapa dilarang makan buah? Nggak tahu. Kalau ente makan, ente kekal. Nggak boleh sama suami. Ono rayu suaminya, tergoda jadi anak wanita. Emang perempuan begitu Pak, biar kata kecil, telinya gede. Ya hidup itu kan kayak gini, hidup itu. Orang pejabat, orang kaya, kiai, orang susah, perempuan, itu kan? Ya, ya nggak? Pejabat, orang kaya, kiai, orang susah, perempuan. Pejabat, kalau pejabat mah diginin terus kan? Wah, gini mulu pejabat, makanya pejabat. Ini orang kaya mah kayak ginian bersih Pak. Bersihin, beres. Beres orang kaya mah pelampang segitu gedenya, makai ini doang beres. Orang kaya. Coba orang susah mah, ya apa bener. Nih kiai, oh kiai, berdiri tinggian tuh, tinggian. Kiai, ini orang susah. Makanya pakai cincin taruh sini, orang susah kasihan. Orang susah, ini bisa begini, ini bisa gini, ini bisa gini. Ini mah nggak bisa langak, dunduk doang. Orang susah begitu, gini doang, nggak bisa begini. Coba dah, nggak bisa jam, ini bisa tuh. Ini mah nggak bisa, orang susah. Jadi nggak percaya. Ya bukan ngarang ini namanya kehidupan. Ini perempuan kecil dia mah, tapi kecil jalunya gede. Firaun kurang gagah bagaimana ngadepin Siti Asia, lemah Firaun. Hitler kurang hebat bagaimana kalahnya sama perempuan. Nabi Adam dirayu nyerah. Hanya kalau main sweet nih 3, pejabat, orang kaya, perempuan. Ini nggak main sweet, nggak usah kiai mah diem aja. Kiai nggak usah ikut main. Kiai nggak usah ikut main. Macan ditakutin kalau di hutan. Kalau macan sirkus siapa yang takut? Ya? Macan di hutan kalau takutin. Kiai takutin kalau diem ngajar ngaji. Jangankan ngeliat orangnya, baru denger orang doang ngeri. Bye lu lewat hutan situ mah ada macannya lu. Gue aja takut. Iya ngeri. Belum denger macannya belum. Berapa orang ngeliat, denger macannya belum. Bebe bang lu kalau di kampung situ bang ada kayak gede itu mah. Gue aja takut. Bener ya? Iya. Wah nggak jadi aku udah nggak plenong. Udah belum ngeliat kayaknya, baru katanya doang. Apalagi denger suara macannya di hutan. Apalagi denger suaranya tuh kiai, kuda tinggi, titik sandora, letik-letik gede suara. Hah? Begitu dilihat, macannya kecil banget. Tapi di hutan tuh macan biar kata kecil ditakutin. Biarin kalau misalnya tuh kucing ya kucing 100.000 tahun betapa nggak bakalan bisa jadi macan. Kucing 100.000 tahun bertapa nggak bakalan bisa jadi macan. Enggak. Betapa nih semedi kucing 100.000 tahun nggak bakalan jadi macan. Terus bagaimana caranya biar bisa ditakuti seperti macan? Gampang, lu deketin macan. Kucingnya diemnya deket macan, maka si kucing akan ditakuti seperti orang takut sama macan.
Bukan takut sama kucingnya, takut sama macannya. Ngus itu. Nggak jadi tuh. Jadi perempuan. Ini orang susah. Ini perempuan. Ini main sweet itu doang tuh. Ini sama ini. Kalau pejabat sama orang kaya mana menang? Pejabat kan? Oh, saya puji kurang kaya bagaimana? Ngelawat pejabat mah kalah. Orang kaya, orang-orang kaya kurang hebat bagaimana hartanya? Ngelawan pejabat mah kalah. Tapi pejabat ngelawan ini mana menang? Ah, jangan tahu ini mah. Ini pejabat ngelawan perempuan mana menang? Ah, itu dia. Berapa banyak anggota DPR keseret gara-gara dia nih. Ya. Anak laki di depan anak buahnya mandor kayak apa tahu, bego lu, goblok, bahasanya udah jorok, tapi di depan bininya ditoyorin mulu, bego lu. Maka ada seorang kiai cerita mualim itu kan, ini kiai di mana aja muridnya banyak, muridnya di mana-mana, tapi di depan bininya diludahin sama bininya, Kata satu ulama, tuh kiai wali tuh. Wali dari mana? Yang bikin dia jadi wali bininya. Lu mau bang, mau doain biar bini lu galak. Biar jadi wali. Kok bisa? Di depan murid-muridnya hebat ya, tapi di depan istrinya tunduk dia, ngerasa nggak punya apa-apa, ngerasa bukan kiai, ngerasa nggak punya jabatan, ngerasa nggak punya apa-apa, maka naik jadi wali. Ada yang mau saya doain yuk. Itu namanya Sayyidina Umar kurang hebat bagaimana? Orang mengadu di rumah bininya ngomel mulu. Mengadu sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lagi domelin loh bininya. Coba dah bagaimana? Balik aja tuh orang. Kata Sayyidina Umar, kenapa? Sayyidina Umar gimana kurang gagah Sayyidina Umar? Setan aja sama Sayyidina Umar takut. Sayyidina Umar lagi wudhu, sorbannya disangkutin, setan mau lewat ngeliat sorban Sayyidina Umar, balik lagi setan, nggak jadi. Setan lewat gang sini, Sayyidina Umar kesamprogan sama Sayyidina Umar, balik lagi setan, nggak jadi. Tapi diambilin sama bininya, diem. Makanya jalunya gede. Tapi ini sama ini mana menang? Perempuan sama orang kaya mana menang? Ya tetap kalau jangan ngadat banget kita ajak ke toko emas mah adem. Wah, adem diajak toko Haji Murdani. Ya buat ngademinnya aja ke toko emas. Milih yang mana, Neng? Itu. Suruh lihat-lihat aja. Yang itu bagus tuh Bang, berapa itu? 10 gram. Yang segram aja mana Neng lihat nih. Gitu. Yang penting kan beli. Ya, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Para ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian, sebagaimana disampaikan sama guru kita tadi, oleh guru kita Kiai Haji Abdul Rasid, bahwa saya maulid karena tempatnya kecil itu jadi kurang nggak nampung dan banyak yang nggak keurusan, kayak bulanan banyak yang nggak keurusan. Oleh karenanya hasil musyawarah sama teman-teman akhirnya dipisah. Bapak-bapak nanti malam, ibu-ibu besok pagi. Ya, bapak-bapak nanti malam, ibu-ibu besok pagi. Kalau ibu-ibu selesai ngaji di mualim nggak apa-apa. Selesai ngaji di sini, ngaji di mualim, ya. Selesai ngaji sama mualim langsung ke Semanan, ke pondok, nggak apa-apa. Karena kita ada rutinan, ada wirid pengajian minggu pagi. Silahkan yang mau ngikut ngaji dulu, yang enak mah ngikut ngaji dulu, nanti selesai ngaji bareng-bareng ke sana. Kalau mau dijemput, jemput ntar pakai odong-odong. Enakan odong-odong, nggak keringetan, nggak gerah. Ya, ibu-ibu kalau mau dijemput, jemput bisa. Mau dijemput nggak? Mau? Ya udah berarti saya siapin odong-odong 3. Iya, kayak kereta kencana gitu. Keliling dunia lewat Amerika, Eropa, Amerika Latin, Asia, odong-odong itu bikin sejarah kita. Jadi bukan pakai AC kalau odong-odong, AG
angin gelebug. Jadi bapak-bapaknya nanti malam, ibu-ibunya besok pagi jemput. Selesai ngaji jam 9 sudah standby ya, odong-odongnya. Selesai ngaji jam 10 ya, insya Allah nanti udah ada jemputan. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir, kita semua bisa diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, disehatkan badan kita. Wala hajiniyah nasaluka lijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina sahabi rasulina ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wafina amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana innana natawassalu ilaika bitilawati kalamikal karim wa bijikri asma'ikal azim wa bijahin nabikal karim wa bimasyayikhina fiddin. Asrah lana suduruna wa yassir umuruna wa hayya lana min amrina rasyada wa atif qulubal alamina bisirriha laina wa albisna qabulan bisalmahat wa barik lana Allahumma fi jami kasbina wa hulla uqudal usliya yuhirin mahat. Rabbi hina syakirin wa tawaffana muslimin wa asmina amin fi zumrati sabiqin bijahi taha rasul rabbana bil qabul wa hab lana kulla surab istajibna amin. Wa salli wa sallim ala jamil anbiyal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.